Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله عزكم الله. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dan kita masih di atas Islam, yang nanti kita syukuri karena Islam adalah amalan yang akan diterima, yaitu bersyaratkan dengan al-Islam, yang kemudian kita bersyukur di atas iman karena iman ini adalah pembeda dengan kekafiran, yaitu di atas iman. Dan juga kita bersyukur yaitu di atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini nikmat yang terkadang manusia itu lalai dari nikmat sehat, karena banyak orang yang tertipu dengan diberikan nikmat sehat namun dia lupa dan tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan juga kita kirimkan salam dan salawat, tentunya senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada umatnya, yang semoga kita ini senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam pertemuan kita yang berbahagia ini diantara mungkin penutup majelis kita di Ahad subuh, yang nanti bulan Ramadan kita akan membuka kajian hanya iftar saja. Nah, penutup dari majelis kita insyaallah Allah berikan karunia dari majelis kita, kita akan membahas tentang perbekalan atau membekali diri di dalam masuk bulan Ramadan. Karena insyaallah ta'ala beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka di antara orang-orang yang ingin memasuki sesuatu yang ingin dia jalani, maka dia persiapkan dulu bekalnya. Sebagaimana seorang musafir, dia bersungguh-sungguh membekali diri di dalam menghadapi perjalanannya. Jadi kita butuh bekal di dalam menjalani Ramadan. Sebagaimana orang ingin berperang pun demikian. Orang yang ingin berperang pun dia mempersiapkan dengan perbekalan yang dia miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah pada ayat ke-46. Allah firmankan, walau aradul khuruja la aduwwan lahu aduwatan walakin karihallah in bi'athahum fathabbatahum wa qila ughdu'u ma'al qa'idin. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyatakan, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka dipersiapkan untuk keberangkatan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka. Ini hamba-hamba ketika mereka ingin berangkat tapi mereka tidak mempersiapkan diri.
Makanya Allah Subhanahu wa taala melemahkan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Maksud tidak memiliki bekal. Jadi kita menuju sesuatu harus ada bekalnya. Sebagaimana kita kematian ini yang kita yakini kita akan mati, tentu orang yang cerdas itu ya dia butuh mempersiapkan bekal itu untuk kematian. Kita ingin pulang kampung, kita butuh bekal di dalam perjalanan. Dan sampai di kampung yang kita tuju itu, apakah kita bisa menjalani dari aktivitas kita sehari-hari kalau tanpa adanya bekal? Nah, jamaah sekalian, bahwa bulan suci Ramadan yang kita nanti-nantikan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat dan karunia-Nya di dalam bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu kerugian yang sangat ketika dia mendapati bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan sedikit pun ganjaran atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia bodoh tidak mempersiapkan dengan Ramadan tersebut. Makanya kita di dalam membekali diri ketika sampai bulan Ramadan, yang pertama adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat yang kita harus bekali di dalam menjalani Ramadan. Kenapa mesti taubat? Taubat ini membersihkan diri dari segala dosa dan maksiat yang dapat menghalangi dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Jadi ada kaum muslimin memang sebagian ketika mereka membekali diri untuk bulan Ramadan, mereka mempersiapkan dengan ritual-ritual yang tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Sebagian kaum muslimin mereka ada yang mempersiapkan bekal untuk Ramadan, pesta pora, membakar petasan, atau yang dikatakan sebagian kaum muslimin mereka padusan. Mereka merendam diri di satu sungai bersamaan, dan ini hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan itu sia-sia, bekal diri untuk menghadapi Ramadan tapi sia-sia. Mereka membersihkan diri tapi tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menginginkan ini agar hambanya masuk ke bulan Ramadan dia suci, bersih dari dosa dan maksiat. Makanya para ulama bekal yang pertama ini adalah membekali diri setelah ketika masuk ke Ramadan, yaitu perbaharui taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap anak Adam itu akan mengalami dosa. Kullu bani Adam khata'un. Karena setiap bani Adam ini, manusia ini, mereka orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Karena memang kita tidak maksum jemaah. Pasti kita akan melakukan dosa dan maksiat. Namun kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan maksiat lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat kepada Allah, dia membersihkan dari segala dosanya. Nah, pada saat itu Allah berikan karunia dan rahmatnya. Makanya tidak sedikit kaum muslimin ketika masuk Ramadan namun dia sulit untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah, baik itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dia berpuasa, dia meninggalkan sholat yang 5 waktu. Terkadang dia puasa, dia bisa sholat yang 5 waktu, tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat sunnah. Sholat tarawih dia tidak bisa melakukan. Atau mungkin dia tidak ada giroh semangat di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Itu artinya bahwa masih ada penghalang pada dirinya, yaitu dosa dan maksiat. Makanya para ulama ketika menjelaskan kenapa anak Adam doanya itu belum dikabulkan Allah ketika dia berdoa setiap hari di waktu-waktu mustajab dia berdoa.
Namun terkadang doa itu belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ada penghalang. Ada penghalang ketika dia berdoa, masih ada penghalang-penghalang ini. Di antaranya penghalang ini adalah dosa dan maksiat. Nah, bekal ini agar kita masuk ke Ramadan, kita sudah bertaubat kepada Allah, terus perbaharui taubat. Yang kita banyak melakukan dosa dan maksiat, stop. Ketika masuk Ramadan kita bersih dan Allah berikan petunjuk karunia-Nya, mudah untuk melakukan sesuatu amalan ibadah dan diberikan kesemangatan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Maka orang yang bertaubat ini, mereka ketika masuk Ramadan dia mendapatkan keberuntungan. Dia mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nur pada ayat ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Taubat, kembalilah kalian ini kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Diperintahkan untuk kembali kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian ini mendapatkan keberuntungan. Ketika para ulama menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, keberuntungan di sini mereka mendapatkan karunia dari nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Ketika mereka melakukan suatu ibadah, Allah berikan tuh keberuntungan kepada mereka, mudah untuk melaksanakan ibadah. Makanya banyak orang yang mampu, sehat, dia mampu dalam segi harta, waktu luang banyak, tapi kok tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Karena itu memang dihalangi dan banyak beban dosa dan maksiat. Sebagaimana kita mau ingin beramal ibadah tapi berat, karena itu sebab dosa dan maksiat. Banyak orang yang susah bangun subuh karena memang dosa dan maksiat. Bahkan ada orang yang rumahnya sebelahan dengan masjid, setiap hari mendengar panggilan azan, tapi kok berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Ketahui jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa orang tersebut memang banyaknya dosa dan maksiat hingga akhirnya ketika dipanggil panggilan untuk beribadah kepada Allah, berat untuk menjalankan ibadah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah ini, yang memang hatinya itu dia bersih, yang kemudian diberikan itu kekuatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ya, tidak lain bukan karena kekuatan kita banyak waktu luang, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali tadi, banyak orang yang dia memiliki kekuatan, banyak harta, waktu luang, tapi kok sulit untuk menghadiri majelis ilmu karena memang terhalang dari dosa dan maksiat. Nah, agar kita ini bisa menjalani Ramadan ya dengan baik, dengan sempurna, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebagai bekal ketika kita masuk kepada bulan Ramadan. Dan yang kemudian yang terpenting jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kita bekal untuk menjalani Ramadan adalah ilmu. Ini yang penting, karena setiap amalan ibadah apa saja yang menjadi ya tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang wajib, yang sunnah, ini tidak bisa kita jalankan kecuali dengan ilmu. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada tersendiri bab yang disebutkan oleh beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ada satu bab Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, ilmu terlebih dahulu yang ditekankan sebelum dia berkata dan beramal. Kenapa mesti ilmu? Karena di Ramadan banyak kaum muslimin yang mereka lupa ya, atau mereka tidak tahu, jahil akan hal di dalam Ramadan yang dapat membatalkan puasa, dan ada juga hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Dan ini kita harus tahu, ini harus diilmui.
Terkadang perbuatan tersebut ini dapat membatalkan puasa, namun bagi dirinya ya tidak mengapa, karena memang jahil di atas ilmu. Makanya ilmu yang kita butuhkan untuk memasuki bulan Ramadan, maka ilmu ini diperinci jemaah sekalian. Di antaranya orang yang akan masuk kepada bulan Ramadan, yang pertama dia harus dulu di atas keimanan. Orang yang beriman tentunya. Makanya di sini harus dia menjadi dulu orang yang beriman, karena Allah memanggil hanya orang-orang beriman, bukan kepada ya seluruh umat manusia, tapi orang yang beriman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan untuk orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika syarat di dalam melakukan suatu amal ibadah, tentunya yang terkhusus di bulan Ramadan, Allah panggil orang-orang yang beriman. Diwajibkan mereka berpuasa dalam ya bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Mereka pun dibebankan untuk berpuasa agar mereka menjadi orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa. Nah, setelah dia beriman, tentu ilmu yang harus dia tanamkan yang pertama adalah ketika menjalani satu ibadah Ramadan, maka dia harus ikhlas. Harus ikhlas. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika menjadi syarat amal ibadah itu dia harus di atas ya keikhlasan khalisan lillahi azza wajal. Khalisan di sini adalah ikhlas karena Allah, tentu juga tidak dicampuri dengan segala bentuk kesyirikan. Karena banyak orang yang masih percaya dengan pawang hujan. Ya. Apakah amal ibadahnya diterima pada saat dia berpuasa Ramadan, tapi dia masih mempercayai pawang hujan, tidak mengingkari sama sekali, dan bahkan mengatakan bahwa itu bagian daripada Islam? Maka syaratnya ini adalah membatalkan dirinya segala apa yang dia lakukan, karena dia masuk ke dalam kesyirikan. Kalau dia mempercayainya seorang dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini bukan permasalahan yang kecil, ini permasalahan yang besar, karena amal seseorang itu akan terhapus jika dia berbuat syirik kepada Allah. Makanya kita harus persiapkan itu. Tentunya ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, yang pertama dia harus ikhlas. Segala perbuatan amal ibadahnya tidak lain mencari apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Khalisan lillahi azza wajalla. Nah, khalis di sini adalah bukan hanya bersih dari segala bentuk ya riya, sum'ah, ujub, tapi juga khalisan minasyirk, bersih dari segala bentuk kesyirikan. Makanya yang lagi viral ini, yang lagi ya banyak orang yang menganggap bahwa pawang hujan itu bukan perbuatan syirik. Jadi kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah benar, bahwasanya mereka melakukan kesyirikan. Kalau kita tidak mengingkari, percaya akan hal itu, maka kita termasuk ke dalamnya. Ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, kita harus bersih dari segala bentuk kesyirikan. Maka ilmu yang kita harus persiapkan ketika menjalani Ramadan jamaah sekalian, itu ada ilmu yang dapat membatalkan puasa mereka di bulan Ramadan, dan ada juga yang tidak membatalkan. Karena memang ada kisahnya seorang sahabat yang ketika mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, celaka aku. Celaka aku. Kenapa? Apa yang membuatmu celaka, kata Rasulullah? Celaka ya Rasulullah, aku telah mendatangi istriku, aku telah menjimai istriku di tengah siang hari di bulan Ramadan. Makanya para ulama ketika menjelaskan, kita wajib mengilmui sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi sahabat ini dia pikir itu apa? Puasanya tidak batal, kemudian dia bisa berhubungan dengan suami istri.
Makanya dikatakan, apa yang membuatmu celaka? Aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari. Nah, ketika menjalankan satu Ramadan, dia harus tahu bahwa berhubungan suami istri di siang hari itu hukumnya adalah batal puasanya, dan juga dia telah mendapatkan dosa besar karena dia melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi ini dapat membatalkan puasanya. Makanya di antara orang yang bersetubuh di siang hari, ini bagi suami istri, hukum yang dikeluarkan oleh para ulama, yang pertama puasanya ini batal, dia mendapatkan dosa. Kemudian sebagian ulama mengatakan dia harus berpuasa walaupun dia telah berjima, padahal batal puasanya, tapi dia harus apa? Tidak makan dan minum sampai datang ya waktu berbuka. Tapi sebagian kan sudah batal, dia boleh dia melakukan sesuatu yang diinginkan. Maka dia wajib membayar kafarat. Ini orang yang ketika berhubungan di tengah siang hari. Makanya Rasul SAW ketika didatangi sahabat itu yang mengalami ya berhubungan suami istri di siang hari, datang kepada Rasul SAW, maka Rasul mengatakan, engkau akan mendapatkan ya kafaratnya dari perbuatan yang dia lakukan. Yang pertama adalah membebaskan budak. Ini kafarat bagi orang yang berhubungan di siang hari. Padahal kita suami istri adalah halal melakukannya, iya. Tapi halal itu dilakukan di malam hari, tidak di siang hari. Kenapa hal ini harus disampaikan? Karena ada sebagian kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya berhubungan suami istri selama Ramadan itu tidak boleh walaupun di malam hari. Ini kekeliruan. Ini akidah yang menyimpang. Yang tidak boleh itu adalah di siang hari. Di malam hari boleh sampai sahur. Kalau sudah terbit matahari nggak boleh lagi. Maka hal ini ketika dia melakukannya, dia harus kafaratnya membebaskan budak. Yang kedua, jika dia tidak mampu untuk membebaskan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan kafarat yang kedua ini, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika di tengah-tengah atau di akhirnya dia batal, kembali lagi 2 bulan lagi sampai berturut-turut. Berat atau mudah? Maka tahan, agar kita bisa menahan diri tidak melakukan hubungan suami istri. Ada ilmunya, ada. Pakai kita ilmu itu. Makanya nanti disebutkan ada hal-hal yang memang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang berjima, ini ijma bahwasanya para ulama mengatakan batal puasanya. Jika dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kafarat yang ketiga, dia memberikan makan, yaitu fakir miskin, dengan 60 orang ya fakir miskin dia berikan makan. Maka ketika itu sahabat ini mencari ya mana yang lebih mudah untuknya, membebaskan budak dia tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, memberi makan fakir miskin juga tidak mampu, karena nggak punya apa-apa, orang miskin. Lalu Rasul SAW memberikan yaitu bekal untuk membayar kafaratnya. Nah, ini bagikan makanan ini kepada fakir miskin di kota Madinah. Lalu dicarilah di penjuru Madinah, ternyata datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah mendatangi pelosok Madinah, tidak ada yang lebih miskin dari saya. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan tersenyum. Maka kalau begitu bagikan kepada keluargamu. Ini zaman Nabi SAW. Karena ketidaktahuan bahwasanya berhubungan di siang hari itu dapat membatalkan dan juga dapat kafaratnya. Maka yang wajib baginya setelah dia bisa membayar kafarat, dia wajib mengqada. Dia punya hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mengqadanya. Berapa dia puasa yang dia tinggalkan, dia harus catat, dia ingat, maka dia akan menggantinya setelah Ramadan. Setelah dia mungkin masuk ke bulan Syawal, atau dia tidak mampu di bulan Syawal, terus di bulan
ya Dzulqa'dah, terus sampai pun di bulan Sya'ban, tidak mengapa dia baru bayar puasanya, mengqada puasanya, asalkan dia niat untuk mengganti puasa yang telah batal. Nah, ini salah satu yang kita harus ilmui jamaah sekalian. Kemudian yang kita harus juga perbekali di dalam menjalani bulan Ramadan, di antaranya perkara tentang muntah. Ini muntah dapat membatalkan puasa. Muntah yang dimaksudkan yang dapat membatalkan puasa dan dia wajib untuk mengqadanya kalau dia melakukannya dengan secara sengaja. Kalau disengaja muntah, maka dia batal puasanya. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka tidak ada, ya batal baginya. Maka itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Daud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im, falaysa 'alaihi qada'un wa in istiqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dia muntah dengan secara sengaja, dia memuntahkan dengan secara sengaja padahal dia sedang berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka orang tersebut hendaklah mengganti puasanya. Artinya puasanya di situ adalah batal. Terkadang kita memang ketika sedang bersikat gigi, terkadang kita mual, muntah. Tapi kalau tidak sengaja, lanjutkan puasanya. Tapi kalau dia sengaja dimuntah-muntahkan, maka ini sepakat juga para ulama bahwasanya puasanya batal, dia harus mengganti. Nah, dalam masalah ya muntah juga ini harus kita pahami bahwa ilmu di situ adalah bukan ya yang kita ketahui tidak membatalkan puasa, karena makanan itu tidak dimasukkan tapi dikeluarkan. Namun kalau secara sengaja ini ijma, maka dia akan membatalkan. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada memang hal-hal yang tidak membatalkan di dalam puasa. Nah, ini pun kita harus ketahui. Terkadang ada orang ketika dia mohon maaf buang angin dalam kolam lagi berenang, katanya batal. Nangis batal juga. Yeah. Jadi hal-hal ini yang harus kita kita hindarkan. Kita buang. Sampai dia datang dalil menyebutkan perbuatan, misalkan dia mandi di siang hari atau dia berenang di siang hari, apa ini hukum-hukumnya? Kita harus mengilmui di dalamnya. Maka diantara ya hal-hal yang tidak membatalkan puasa Ramadannya adalah masuk pada pagi hari dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub ini tidak membatalkan puasanya. Ya, pada pagi hari dia dalam keadaan junub. Nah, makanya ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga jadi Ummu Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari liyusbiha junuban, dalam keadaan junub, min jima'in ghairi ikhtiram, jadi fi Ramadan tsumma yasumu. Rasulullah di pagi hari dalam keadaan junub karena memang habis berjima dengan istrinya dan bukan ihtilam. Ihtilam ini adalah mimpi basah. Nah, makanya sebagian nanti dijelaskan oleh para ulama hukum dari ihtilam di siang hari, apakah batal atau tidak puasanya. Karena memang tidak kita inginkan, terkadang kita bangun dari tidurnya ternyata sudah basah. Ihtilam ini namanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ihtilam ketika menjelaskan itu bukan dari kesengajaan, maka itu tidak membatalkan puasanya. Nah, makanya ketika Ramadan Rasulullah pernah dalam keadaan junub kemudian berpuasa. Ya, mandi ketika hendak menjalankan salat subuh. Jadi bagi para aba, ya, para ummahat, ketika setelah berhubungan dia tidak langsung mandi, tentunya dia sahur dulu, makan sahur, kemudian sampai selesai tentunya, ya, sampai terbit matahari dikumandangkan azan dia masih dalam keadaan junub. Nah, di situ puasanya tetap ya tidak batal. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang batal itu adalah ketika sudah terbit matahari lalu dia melakukannya, ya, berhubungan suami istri, maka itu sepakat dia dapat membatalkan puasanya.
Kemudian lagi yang tidak dapat membatalkan puasanya, ini hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu kita berpelukan kepada istri. Ini bagi yang punya istri tentunya. Berpelukan, berciuman dengan istri. Tapi istri kita bukan istri orang lain. Selingkuh gitu. Nah, bolehnya seorang suami berpelukan, berciuman kepada istrinya di siang hari Ramadan. Nah, ini yang menjadi ijma para ulama, kalau dia berhubungan ini tidak ada khilaf, ijma batal puasanya. Tapi kalau hanya berpelukan, mencium istri, itu tidak membatalkan puasa. Maka hal itu disebutkan kata Nabi SAW. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah itu dalam keadaan berpuasa kemudian pernah mencium dan memeluk, ya, aku, kata Aisyah. Wa yubashiru wa huwa shaim, padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu amlukukum li irbih. Kan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang dapat menahan syahwatnya. Nah, para ulama ketika menjelaskan permasalahan ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa ciuman kepada istri itu beliau membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Ada ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Bagaimana kata, ya, beliau, ciuman yang tidak dapat menimbulkan syahwat, sebagaimana kita seorang ayah mencium anak kita. Itu tanda ciuman kasih sayang. Dan juga sebagaimana kita mencium istri kita sebagai tanda kasih sayang. Cium keningnya mau berangkat kerja, mah, ayah mau berangkat dulu. Cium keningnya, tidak batal puasa. Karena memang tidak ada syahwat. Ciuman kasih sayang ini tidak ada syahwat, biar baper yang jomblo. Syawal kita nikahin, setuju ya? Ini biar baper. Itulah romantisnya Nabi SAW, bahkan ketika ingin sholat aja mencium Aisyah. Ini jaga keharmonisan rumah tangga dengan cara seperti ini. Sering mencium istri, keningnya dicium, tanda kasih sayang. Dan ini ciuman yang pertama tidak dapat menimbulkan syahwat. Yang kedua kata beliau, bahwa ciuman yang dapat membangkitkan syahwat itu adalah yang dia mencium ketika, ya, dalam mengeluarkan air mani. Di situ mencium dalam keadaan, ya, mohon maaf, dengan bibir mungkin kepada istrinya. Dan hal ini dapat menimbulkan syahwat. Dapat menimbulkan syahwat, maka harus dihindari. Harus dihindari. Kan pada asalnya memang mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Namun pada saat dia dapat menimbulkan syahwat, maka hal itu harus dihindari. Para ulama mengatakan itu hukumnya makruh, dibenci, ditinggalkan. Apalagi sampai masuk ke dalam ranah yang diharamkan, yaitu berhubungan suami istri. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat yang besar, maka tinggalkan. Pada asalnya memang tidak membatalkan puasanya. Makanya Rasul SAW orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Kalau kita jangan coba-coba, apalagi baru saja menikah, jangan coba-coba dekat dengan istrinya. Lebih baik kita menjauh saja, menyelamatkan diri kita ini agar tidak terjerumus ke dalam syahwat. Ya, apalagi kalau yang syahwatnya tinggi, maka janganlah, ya, berusaha untuk mendekat-dekat dengan istri. Maka istri pun jangan menggodanya. Baik jamaah sekalian, ada hal juga yang tidak membatalkan puasa adalah mandi di siang hari di dalam rangka mendinginkan. Para salaf dulu, mereka itu ketika panas di siang hari, mereka mengguyur kepalanya. Cuma hanya mengguyur kepalanya agar terlihat, ya, segar, menjadi segar dirinya. Dan juga sebagian ada yang berendam, yaitu di kolam. Berenang ini tidak membatalkan puasa, karena memang disebutkan hadisnya dari jalan sahabat, yaitu Abu Bakar ibnu Abdurrahman, dari beberapa sahabat yang lain, yang Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sil ma' wa huwa sha'im.
bahwasanya yaitu di Ard, di satu perkampungan, kata sahabat jadi Abu Bakar Ibnu Abdurrahman, aku melihat Rasulullah itu mengguyur jadi air ke atas kepalanya, diguyur, padahal beliau sedang berpuasa pada saat itu. Memang pada saat itu panasnya luar biasa. Makanya jamaah sekalian, kita di negeri kita ini, Indonesia ini, alhamdulillah panasnya tidak seperti di Timur Tengah. Kalau antum pernah merasakan berpuasa itu di negeri Saudi Arabia, di Yaman, itu panasnya luar biasa. Ya, kalau mungkin kita paling panas berapa? 39 derajat. Di sana lebih, bahkan sampai ke 42, 43, bahkan pernah sampai 47 jamaah. Yang itu aspal itu meleleh. Lihat, berat orang-orang yang berpuasa pada saat itu. Nah, zaman Nabi SAW yang belum banyak gedung, masih padang pasir. Ketika mereka keluar begitu panas, maka pada saat itu Rasul SAW mengguyur kepalanya dengan air agar apa? Segar. Biasa kalau sudah mengguyur dengan air itu kayak segar gitu. Ya, tapi tidak digosok-gosok dengan es batu. Diguyur saja, diguyur. Nah, Nabi SAW tidak membatalkan puasanya, terus berpuasa. Karena memang tujuannya, ketika ditanya oleh sahabatnya apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, yaitu mengguyur jadi air di kepalanya, wa huwa shaim minal 'asri aw minal harr. Apa yang kau lakukan itu tujuannya apa ya Nabi SAW? Rasul mengatakan tujuannya untuk menghilangkan panas dan juga haus. Jadi mengguyur. Tapi bukan berarti antum berendam terus di itu selama 1 hari. Tapi boleh mengguyur kepalanya pada saat di siang hari yang sangat panas. Makanya nikmat mana lagi yang kita dustakan jemaah? Kita zaman ini sudah ada AC, sudah ada kipas angin, rumah sudah banyak, masjid sudah banyak, kepanasan berteduh. Keterlaluan kalau masih nggak mau berpuasa Ramadan. Kalau di zaman Nabi yang begitu panas, yang begitu bangunan masjid itu belum ada atapnya, tetap diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Tidak boleh meninggalkan Ramadan. Wajib bagi dirinya untuk melaksanakan puasa. Makanya kita harus bersemangat di dalam bulan Ramadan agar kita mendapatkan ganjaran-ganjaran yang akan diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ada hal juga yang kita harus ilmui ketika kita di bulan Ramadan, maka boleh berkumur-kumur ketika berwudu. Ya, berkumur-kumur ini dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasanya, kecuali antum diam-diam antara antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Makanya karena ada hal ini, hadis ini, Rasul SAW menyebutkan wabalik fal istinshaq illa an takuna shaiman. Ketika di dalam berwudu, bersungguh-sungguhlah di dalam yaitu istinshaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kecuali dalam keadaan berpuasa. Berkumur-kumur dibolehkan, yaitu dalam berpuasa. Hanya saja tidak sebagaimana kita dalam keadaan tidak berpuasa. Ketika memasukkan air ke dalam hidung, itu ada yang namanya diangkat secara kuat, yaitu istinshaq. Namun dalam keadaan berpuasa sekedarnya saja, karena khawatir akan masuk air itu ke dalam mulut kita. Maka berkumur-kumur juga ya, selesaikan, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, karena berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa ini hukumnya ya sama saja dengan hukum-hukum yang lain dalam keadaan ya tidak berpuasa. Berwudu ya ada yang namanya berkumur-kumur, kecuali tayamum. Nah, ini tidak membatalkan puasa mereka. Kita harus mengilmui ini, karena banyak kaum muslimin yang mereka takut ketika ingin melaksanakan sholat kemudian berwudu, berkumur-kumur, dia dapat tertelan. Iya, hanya kita yang mengetahui. Kalau memang kita memasukkan sedikit saja, maka itu batal puasanya. Orang lain tidak ada yang tahu.
tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui puasa kita baik atau tidak, makanya itu kita ilmui. Kemudian lagi di dalam tidak membatalkan puasanya bagi para ummahat ini mencicipi makanan asalkan tidak sampai masuk kepada kerongkongan, hanya di lidah saja. Tapi kalau dia masuk kerongkongan maka dia batal puasanya. Ini bagi para ummahat yang mempersiapkan ya dari berbuka untuk keluarganya, maka boleh dia mencicipi makanan tersebut asal tidak sampai masuk kepada kerongkongan. Itu yang disebutkan Nabi SAW, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang beliau berkata, la ba'sa an yadhukuna akhalla aw syai'. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun makanan. Jadi malam yadkhulu khalqahu wa huwa shaim. Asalkan makanan yang kita cicipi itu tidak masuk ke dalam kerongkongan sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Makanya bagi para ibu-ibu ini, ketika dia mencicipi makanan, maka tidak mengapa dia cicipi selama itu tidak masuk ke dalam ya kerongkongannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan mencicipi makanan ini bagi para ummahat itu hukumnya, kata beliau, makruh, dibenci kalau dia tidak bisa menahan. Terkadang ya dia lupa, dia cicipi, dia kunyah terus. Terkadang asin, pahit, dia minum air putih. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membenci akan hal ini. Kalau memang tidak ada tujuan kebutuhan yang mendesak, maka hal ini adalah dibenci. Sebagaimana beliau ya di dalam kebutuhan ketika berwudu, karena ada kebutuhan berwudu, yaitu kita harus apa? Memasukkan air ke dalam hidung dan juga berkumur-kumur. Itu ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak layaknya dia lakukan akan hal itu. Nah, jadi mencicipi diperbolehkan. Jangan antum berdalil masuk ke dapur cicipi sedikit. Memang ada dalilnya, iya. Kalau kita dengan sengaja maka dia dapat membatalkan puasanya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga di dalam berpuasa ketika dia masih dalam keadaan berpuasa, yaitu bersiwak atau memakai celak, sikat gigi. Jamaah sekalian, ini zaman Nabi SAW pendapat yang terkuat bahwasanya celak dan sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan juga dari mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Hambali. Mereka mengatakan bahwa hukum dari bersiwak di siang hari itu tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasa. Namun para ulama ketika menjelaskan untuk kehati-hatian di dalam kita bersiwak, maka tidak memakai pasta gigi, yaitu apa namanya? Pastanya, odolnya. Untuk kehati-hatian, karena odol pada saat ini sudah banyak ya bentuk dan versi bentuknya. Ada yang rasa strawberry, ada yang mint, ada yang rasa apa lagi? Ya, banyak, nanas, jeruk. Maka dihindari, para ulama mengatakan, kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, yaitu dengan menggunakan siwak, bukan dengan sikat gigi. Bagi orang yang kerja, yang sekolah, nggak apa-apa dia bersiwak. Makanya para ulama mengatakan untuk kehati-hatian tidak boleh yaitu memakai pasta, tapi dia sikatnya saja dia bersihkan. Tapi yang sunnah yaitu siwak, dia bersiwak tiap hari, dia bersiwak di tengah siang hari, dia bersiwak. Ini tidak membatalkan puasa. Maka itu yang dihindari. Dan ini sepakat para ulama bahwasanya penggunaan dari sikat gigi tidak membatalkan puasa, dan juga celak. Ini celak ini apa namanya? Yang di mata itu. Ya, pakai sifat, ya. Itu tidak membatalkan puasa. Termasuk para ulama memakai obat tetes untuk mata, itu tidak membatalkan puasanya. Ini tidak membatalkan puasanya. Itu yang disebutkan oleh Majmu' Fatawa, yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, Shalih Al-Utsaimin, agar untuk kehati-hatian tidak menjadikan sebagai bentuk berlebihan di dalam melakukan yaitu bersiwak, sikat gigi, dan juga yaitu memakai celak.
Nah, hal ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian lagi menelan ludah. Banyak puasa itu buang ludah terus. Dikit-dikit buang ludah. Menelan ludah itu tidak batal puasa. Jadi orang yang berpuasa ya telan aja lidahnya. Jangan nanti dia setiap hari dia buang ludah. Jadi seolah-olah apa sih lagi puasa. Jadi lidah ini nggak pernah dibuang. Jadi ketika kita menelan ludah, ini sepakat juga Syekh bin Baz, Shalih Al-Utsaimin tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa kalau ludahnya dia keluarkan kemudian dijilat lagi, yaitu batal. Gitu ya. Tapi kalau dia berpuasa, telan ludah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, tidak ada dalil yang menyebutkannya bahwa ya ludah kita ini yang kita telan ini dapat membatalkan puasa. Tidak ada dalil sama sekali. Kecuali dari luar kemudian dia masukkan kembali, maka itulah dapat membatalkan puasanya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di antara ini memang begitu luas, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat bahwasanya hal itu adalah dapat membatalkan puasanya, padahal tidak membatalkan puasa. Makanya sebelum kita melakukan suatu aktivitas yaitu di bulan Ramadan, maka kita ilmui dulu. Paling tidak kalau kita tidak paham, kita tanya kepada ahli ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas'ahlu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada orang yang memiliki ilmu jika kita tidak mengetahui. Jangan dia melakukannya baru dia tanya. Tanya dulu sebelum melakukannya. Ya, sebelum melakukannya. Maka hal itu dapat menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari batasan-batasan yang mana boleh dia lakukan dan mana yang tidak. Maka dia bertanya kepada ahlul ilmi. Maka jamaah sekalian, masih banyak mungkin yang kita harus sampaikan, namun pada kesempatan ini ana ingin membuka sesi tanya jawab saja kepada antum. Apakah itu dari permasalahan mengenai tentang bulan Ramadan atau mungkin dari permasalahan-permasalahan yang lain, kami persilakan. Falyatafaddal maskur. Silakan, ada yang mau bersoal. Iya. Enam. Kalau terkait pengobatan gimana, Ustaz? Gimana? Terkait pengobatan, Iya. disuntik atau diinfus atau terkait pengobatan gimana? Nah. Apa nggak pasnya? Di dalam kita berobat, disuntik atau vaksin, ya. Masih ada yang belum vaksin, ketika dia berpuasa bervaksin, maka disuntik dirinya dengan memasukkan obat. Maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Hanya saja yang ketika diinfus ini ada khilaf para ulama. Karena infus itu kan dapat apa? Menahan, mengenyangkan. Nah, yang kedua, dia tetap tidak membatalkan puasa. Karena memang di situ adalah kebutuhan untuk pengobatannya. Tapi kalau misalnya sengaja dia infus untuk kuat, tidak lapar, tidak haus, maka ini ijma batal karena disengaja. Tapi kalau misalkan dia untuk menguatkan apa? Penyakitnya, karena memang dia sedang ya berobat, diinfus, maka hal itu sebagian ulama tidak membatalkan puasa. Namun orang yang sakit kan dia mendapatkan apa? Rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini bagi orang yang sakit. Berarti kalau misalkan dia diinfus, berarti dia dalam keadaan sakit, maka di situ boleh dia tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti mengkodoknya setelah Ramadan. Namun jadi permasalahannya, terkadang kita ini disuntik. Kadang kita berobat, kita masih kuat, masih bisa berpuasa, kemudian disuntik. Maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Kecuali kalau dia suntikannya untuk menahan apa? Lapar dan juga haus. Ini sepakat ijma para ulama bahwasanya itu adalah membatalkan puasa. Begitu, ada perinci-perinci yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia sengaja menyuntikkan satu bahan obat untuk bisa menahan lapar dan hausnya, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau dia hanya suntik yang tidak ada unsur untuk menahan dirinya untuk tidak lapar dan tidak haus, maka tidak mengapa. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sifatnya lupa kan tidak membatalkan ya Ustaz ya, sama Iya. itu makan atau minum dengan kelupaan gitu. Nah, Nah, yang jadi pertanyaan begini, seumpama ini ya, Ustaz lagi lupa nih. lagi lupa saya. Ya. Iya, Terus saya ngelihat, Hmm. Ustaz kayaknya lagi saum ini. Iya. Apa nih, dia kelupaan gitu. Cuman saya diem aja, tidak menegur Ustaz. Apa saya kena dosa gitu? Baik. Sudah cukup? Ya, Nah, baik jamaah sekalian, ketika seseorang yang dalam keadaan lupa, makan dan minum keadaan lupa di siang hari bulan Ramadan. Memang itu dalam hadisnya disebutkan, kata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala nasiyan wa huwa shaim, barang siapa yang dalam keadaan dia berpuasa lalu dia lupa makan dan minum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Maksudnya tidak batal pada saat itu. Namun fa inna ma at'amahu Allahu wasaqa. Sesungguhnya Allah sedang memberikan makan dan minum pada saat itu. Jadi posisi kita dalam keadaan lupa makan dan minum di siang hari, ketika kita sudah ingat, maka lanjutkan puasanya. Berarti Allah lagi memberikan apa? Nikmat, memberikan makan dan minum kepada kita. Lalu jadi permasalahan ini ketika kita melihat seseorang lupa, tentunya di tengah Ramadan. Ya. Nah, ini kita harus mengambil secara hukumnya, yaitu dihukum secara zahir. Kaidah Islam mengatakan al-ahkamu bil-zawahir, bahwa hukum itu ditinjau secara zahir ya dulu. Ketika bulan Ramadan ini sepakat diwajibkan kaum muslimin untuk berpuasa. Kalau di tengah ya bulan Ramadan, maka pada saat dia melihat, maka dia segera langsung memberitahukan. Ya, memberitahukan, maaf Ustadz, ini bulan Ramadan, apakah Ustadz lupa atau memang tidak puasa gitu. Ketika dijawablah oleh seorang ustadz tersebut, oh iya saya lupa, gitu kan? Apa yang dilakukan? Teruskan puasanya, bukan teruskan makan dan minumnya. Berhenti pada saat itu. Makanya ketika kita sedang makan roti kemudian diingatkan, buang pada saat itu. Nah itu, nyangkut di kerongkongan, seret-seret dia. Ya. Tapi pada saat itu dia puasanya lanjutkan. Tapi jika ada orang yang misalkan dia diam saja, tidak memberitahukan apakah hal ini dosa atau tidak. Tentu jamaah sekalian, di dalam kita mengetahui seseorang itu dia makan dan minum di tengah hari siang Ramadan, apakah itu perbuatan yang dosa atau tidak? Tentu di sini adalah tidak berbuat dosa. Karena jatuhnya kita ini masih belum menghukumi secara jelas apakah orang tersebut puasa atau tidak puasa. Tapi tidak dihukumi karena memang hal itu adalah bukan hal yang maksiat. Bukan hal yang maksiat. Tapi kalau dia melakukan maksiat di tengah Ramadan, misalkan dia bermain perempuan di tengah hari gitu kan, kemudian kita diamkan itu, maka kita berdosa kalau tidak mengingkari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat suatu kemungkaran, kata Rasulullah, "Falyataghayyir biyadi." Kita melihat kemungkaran, maka kita ingkari itu. Kemungkaran itu dengan tangannya. Kemudian tidak bisa dengan lisannya, lisan tidak bisa dengan hatinya, ata'aful iman. Maka itu selama-lamanya iman. Namun ketika di tengah Ramadan kita misalkan mungkin dia punya uzur, makanya paling ahsannya kita datangi kemudian ditanya. Itu namanya ada tabayyun. Kita datang kepada seorang tersebut. Tapi kalau kita mendiamkan, kita tidak mendapatkan dosa karena pada saat itu orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, kecuali memang orang tersebut adalah orang yang istilahnya bermaksiat yang jelas itu adalah mengandung kemaksiatan, kita diamkan, maka kita termasuk alal ismi wal udwan, di dalam melaksanakan ya kemaksiatan bersama-sama. Kalau dia diamkan berarti dia ridho. Ya, kembalikan kepada hukum asalnya. Maka kalau kita melihat, maka boleh kita datang kemudian kita tanya apakah ada uzur atau tidak. Paling enggak kalau misalkan diingatkan ternyata dia lupa, kita dapat pahala karena mengingatkan suatu kebaikan. Itu kembali kepada ayatnya lagi, agar kita apa? Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong di dalam berbuat kebaikan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dia tidak mendapatkan beban dosa karena hal itu adalah dilihat secara zahirnya. Ya, kalau memang dia lupa atau mungkin dia
kita sengaja atau tidak, maka pada asalnya kita tidak melihat satu kemungkaran. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan jemaah. Ada lagi Ustaz. Nah, silakan. Kalau makan sahur itu hukumnya apa ya misalnya? Wajib atau sunnah? Terus Baik. yang kedua, batasnya itu ada yang bilang sampai azan subuh. Apa benar ya? Imsak itu jadi fungsinya apa ya tadi? Nah, jadi pada saat menjelaskan hukum sahur, hukum sahur itu adalah hukumnya sunnah. Namun ketika menjelaskan hukumnya sunnah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum sahur bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya Rasulullah perintahkan, ya, bersahurlah kalian. Kenapa? Fa innahu barakah, karena di dalamnya ada keberkahan. Jadi orang makan sahur itu mendapatkan keberkahan. Dan juga yang kedua, ketika kita berdoa pada saat waktu sahur, maka para malaikat mengaminkan dia. Jadi banyak keutamaan di dalam melaksanakan sahur. Diturunkan keberkahan, kemudian doanya diaminkan oleh para malaikat, dan juga di dalam sahur ini adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka dalam hadis lain, khaliful yahud wa nasara, selisilah orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu di dalam akal sahur, makan sahur. Kenapa? Karena orang Nasrani, orang Yahudi ini mereka berpuasa tapi mereka tidak makan sahur. Tapi wajib bagi kita, ya, seorang muslim itu mengikuti arahan dari Nabi SAW. Kita menyelisihi mereka tidak lain adalah untuk, ya, makan sahur agar tidak sama puasanya dengan orang-orang kafir. Ini hukumnya sunnah. Pada saat kita mampu bangun, ya, di waktu sahur, ya sahur, jangan tidak sahur, kecuali dalam keadaan kesiangan. Maka hal itu dia bangun di pagi hari, laksanakan terus berpuasa, hanya saja dia tidak, ya, makan sahur, berarti itu tetap puasanya tetap akan dianggap sah, asalkan dia tidak makan pada saat dia bangun. Namun yang jadi pertanyaan, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih bahwa kalau puasa Ramadan kita harus meniatkan sebelum tidur atau dari malamnya atau sebelum terbit matahari. Kata Nabi SAW, siapa yang orang yang dia ketika, ya, tidak niat puasanya di pagi hari, padahal dia tidak niat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Berarti niat itu juga harus ditekankan. Jadi kita sebelum tidur kita niat berpuasa Ramadan di pagi hari. Ketika kita kesiangan, dan kita sudah niat di malam hari, dan laksanakan dia puasanya walaupun dia tidak sahur. Jadi hukum sahur itu adalah, ya, hukumnya sunnah. Lalu mana batasannya antara sahur itu sampai selesai? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan batasannya itu sampai fajar shadiq. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah. Yang Allah katakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyad minal khayti al aswad minal fajr. Makan dan minumlah hingga sampai terbit putih. Maksudnya antara benang hitam dan benang putih di sini adalah para ulama mengatakan fajar shadiq. Ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Jadi subuh itu ada dua waktu. Ada dua waktu. Yang disebutkan fajar kadzib itu adalah sebelum masuk waktu subuh. Biasanya sudah ada seperti, ya, mau fajar memang putih-putih itu. Nah, makanya ketika sudah lihat itu fajar kadzib, makan dan minum terus. Makanya Allah katakan summa atimus siyamu ilal lail. Maksudnya sampai sempurnakan puasamu sampai benar-benar timbul fajar shadiq pada waktu subuh. Berarti kalau sudah waktu subuh itu nggak boleh lagi kita makan dan minum. Nggak boleh kita makan dan minum. Namun ada penjelasan para ulama, ketika dia sudah masuk waktu subuh sedangkan dia lagi makan dan minum, maka lanjutkan makan dan minumnya. Ini sebagian ulama. Tapi kalau kita ingin kehati-hatian, berhenti. Karena waktu di subuh kita ini tidak tepat. Terkadang di sana sudah azan, masjid sini belum azan. Untuk kehati-hatian maka kita berhenti saja. Namun tidak ada yang namanya imsak.
Dalam Islam tidak dikenal namanya imsak. Imsak itu kan menahan, tapi tidak harus ditentukan berapa menit sebelum azan dia harus diam diri, nggak boleh makan dan minum. Makan minum boleh sampai mana batasannya? Sampai terlihat fajar shadiq, baru nggak boleh makan dan minum. Jadi pada saat waktu imsak boleh makan dan minum terus. Makanya batasannya sampai waktu subuh. Tapi sudah waktu subuh berhenti, nggak boleh lagi dia makan dan minum. Nah, kecuali dia itu, para ulama mengatakan kalau lagi dia makan kemudian azan subuh, apa yang dilakukan? Makan terus. Karena dia makan itu pada waktu apa? Sebelum terbit matahari, sebelum waktu subuh. Tapi sebagian lagi mengatakan berhenti saja. Ya, dia berhenti kemudian dia melanjutkan puasanya. Itu untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian berarti kita pilih yang kehati-hatian. Tinggalkan pada waktu ya sudah azan subuh, itu fajar shadiq. Jadi batasannya itu antara sahur juga dengan sampai menjelang subuh. Itu ketika ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, kira-kira Rasulullah itu membaca ayat 50 ayat. Berarti sekitar 25 menit atau 20 menit. Itu waktu sahur sampai waktu subuh. Ini yang sunnah. Bahkan kalau dia hanya makan kurma dan minum itu cukuplah 5 atau 10 menit. Tapi terkadang kaum muslimin sahurnya jam 2. Jam 2 sudah sahur. Begitu pagi hari jam 7 jam 8 lapar lagi, lemes. Makanya sahur itu yang sunnah adalah diakhirkan waktu sahur. Tapi disegerakan di dalam berbuka. Berbeda sekarang. Berbukanya diakhirkan, sahurnya didahulukan. Sahurnya itu diakhirkan, kemudian bukanya disegerakan. Itu pembeda antara kita dengan ahli kitab berpuasanya. Puasanya ahli kitab itu terkadang sampai malam. Makanya jangan dikira kita kuat, ya udah kuatlah sampai waktu Isya. Kita berarti dah durhaka kepada Nabi SAW. Makanya pernah ada satu hadis disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ketika ada sahabat itu dalam keadaan perjalanan ke kota Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabatnya yang mengeluh tidak kuat berjalan karena haus, panas pada situ. Sampai tertinggal rombongan. Maka ada sahabat yang datang lari ke depan pasukan, kemudian Rasulullah itu paling depan. Pemimpin itu di depan. Bukan di belakang. Pemimpin itu di depan. Kita pemimpin di belakang, di depan ajudannya. Di depan pemimpin itu. Jadi biar lihat, melindungi rakyatnya itu pemimpin yang benar, bukan di belakangnya. Makanya Rasulullah di depan, dikejar oleh sahabatnya, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, sahabat, ada sebagian beberapa sahabat yang tidak kuat berjalan sampai ke kota Madinah karena memang kepayahan mereka. Lalu Rasulullah SAW minta khirbah. Khirbah itu adalah bentuk tempat air dari kulit, kemudian diberikan oleh sahabatnya, dan Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Nah, ini hukum dari minum dalam keadaan berdiri. Sebagian mengatakan boleh, tapi sebagian mengatakan hukumnya makruh. Kalau ada kebutuhan maka tidak mengapa. Rasulullah kenapa minum dalam keadaan berdiri pada saat itu? Ingin dilihat oleh sahabatnya yang jauh. Kalau Rasulullah duduk nggak kelihatan. Sahabat itu kalau diberitakan oleh sahabat yang lain suruh batalin puasa, nggak mau. Dia lihat Rasulullah nggak batalkan. Kalau kita kan nggak cari-cari uzur terus. Kalau kita Rasulullah perintahkan gini, kita cari-cari uzur. Lihat sahabat tidak, makanya dia batalkan puasa yang tidak kuat. Saya akan berpuasa karena Rasulullah tidak membatalkan. Makanya Rasulullah itu berdiri dalam keadaan minum, baru dilihat bahwasanya Rasulullah membatalkan pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Maka disitulah keluar tentang hadis-hadis tentang orang yang safar, kalau dia tidak kuat maka boleh dia membatalkan puasanya. Lalu dia menggantinya nanti pada setelah Ramadan. Ini dalam keadaan safarnya Rasulullah SAW. Jadi dia harus membatalkan. Kalau safarnya pada saat ini naik pesawat, naik bus, naik kereta, kalau kuat lanjutkan puasanya. Ya, berbeda safarnya dengan di zaman Nabi SAW. Jadi ada sesuatu yang memang harus kebutuhan dalam pada saat itu. Jadi hukumnya adalah sunnah mengakhirkan diantaranya
sunnah, kemudian mengedepankan di dalam berbuka adalah hukumnya juga ya sunnah, tidak mengakhirkan. Wallahu a'lam bishawab. Naik, baik. Berarti Rasulullah waktu itu dalam keadaan sabar membatalkan puasanya. Iya, karena itu dikeluarkan hadis. Nah, hadis yang dikeluarkan itu di dalam kitab Imam Shalih, di dalam kitab Fathul Bari disyarahkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian di dalam kitab Bulughul Maram min Adillah Ahkam, itu di dalam bab tentang as-siyam, menjelaskan tentang bahwasanya dalam keadaan safar itu dapat rukhsah, keringanan. Kenapa Rasulullah membatalkan? Agar umatnya ini tidak dibebankan ya kesulitan. Rasulullah katakan di mana ad-dinu ayusrun. Agama itu adalah agama Islam yang mudah. Kalau dia dalam keadaan berpuasa tidak kuat, boleh dia membatalkan puasa. Makanya orang yang sakit itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa di Ramadan karena tidak sanggup kuat. Kemudian orang yang safar boleh dia membatalkan puasa. Kalau dia kuat, silakan, afdal. Makanya para sahabat sebagian, ya Rasulullah saya masih kuat sampai Madinah. Apa kata Rasulullah? Batalkan. Karena kita dalam keadaan safar. Maka di situ untuk apa? Untuk sebagai tarbiyah kepada para sahabat dan kepada umatnya bahwa orang safar itu boleh dia tidak berpuasa. Itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab Bulughul Maram min Adillah Ahkam, Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan hal itu. Makanya jemaah sekalian, kalau misalkan tidak dikeluarkan hadis itu, orang yang safar kesulitan dia untuk berpuasa. Sulit untuk makan dan minum, cari makanan susah. Kemudian di dalam perjalanan ini dapat banyak mudaratnya. Itulah Islam ketika menjelaskan kepada umatnya Rasulullah ini secara sesuai dengan kemampuan umatnya. Begitu. Tapi ya harus dia dikodok, diganti. Ya di dalam selesai Ramadannya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengetahui umatnya ketimbang dirinya. Rasulullah pada saat itu masih kuat apa enggak? Masih kuat. Tapi tidak membuat mudarat, membuat sengsara dari umatnya. Maka diperintahkan untuk berbatal puasa pada saat itu. Itu safar. Makanya hukum dari orang yang safar ini boleh dia tidak berpuasa, boleh. Makanya di dalam ayatnya pun Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kewajiban untuk berpuasa, ketika menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai kepada terakhir, diwajibkan mereka berpuasa kecuali bagi orang-orang yang sakit dan orang yang dalam keadaan perjalanan. Itu. Ya. Jadi bisa melihat di dalam kitab Fathul Bari yang disyarahkan itu ya oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dan juga di dalam kitab Bulughul Maram min Adillah Ahkam pada bab as-siyam. Di situ tercantum dalilnya. Naam, demikian wallahu a'lam bishawab. Naam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau aromaterapi? Aromaterapi. Itu seperti kayak minyak angin segala macam itu kadang-kadang menghirup itu menyegarkan. Iya. Atau yang kedua, bagaimana kalau banyak tidur waktu puasa? Tidur waktu puasa. Baik. Assalamualaikum. Aromaterapi atau minyak angin atau yang semisal ya, selama itu tidak dimasukkan ke dalam mulut, maka hal itu boleh. Walaupun cuma menyegarkan, menghilangkan pusing dari kepalanya, selama itu tidak dimasukkan ke dalam mulut, maka hal itu diperbolehkan. Dia tidak mengapa pakai aromaterapi, walaupun itu ada aroma-aroma yang menyegarkan, tidak masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum orang yang tidur dalam keadaan berpuasa? Makanya disebutkan dalam hadisnya orang yang berpuasa tidurnya itu adalah ibadah. Jadi semua udah bilang ibadah, tidur mulu dia, nggak mau aktivitas yang lain. Ini tidak membatalkan puasa orang yang tidur itu. Kalau seandainya dia tidur dari waktu pagi terus sampai pada waktu maghrib, tidak batal puasanya, hanya saja kerugian bagi dirinya. Kalau Ramadan itu harusnya banyak ibadah. Tapi bantahannya dia kan tidur ibadah. Bahkan air liurnya saja itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi liur antum tuh coba aja dikumpulkan, itu mahal itu kasturi. Makanya jamaah sekalian, orang yang tidur itu tidak batal puasa, hanya saja kerugian bagi dirinya, banyak tidur
karena meninggalkan ya keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan setiap amalan ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Makanya jangan banyak tidur, berusaha. Sebagaimana ada orang-orang yang ketika datang ke Mekah Al-Mukarramah, ketika datang ke sana umroh atau haji, tapi lebih banyak apa? Tidur. Kalau mau tidur ya di Indonesia aja, nggak usah di Arab Saudi. Makanya kita sampai di Mekah itu ya berupaya apa ya? Untuk apa? Ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita harus kuatkan komitmen. Dalam Ramadan maka banyak aktivitas yaitu untuk melakukan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kita cukupkan dulu. Mungkin ada beberapa pengumuman dari panitia ya, dari staf untuk menyampaikan infonya. Anda tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.